Oke, selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel ini. Di sini nanti kita akan membahas tentang materi selanjutnya di KWU atau kewirausahaan. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin baru gabung di channel ini, selamat menikmati. Semoga teman-teman sekalian bisa senang dengan video ini dan bisa subscribe dan juga membantu mensupport channel ini ke depannya agar bisa lebih berkembang lagi. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Teman-teman sekalian, sebenarnya kenapa toh kita dalam mencari uang ya, terutama itu pilihannya antara menjadi wirausaha atau menjadi pegawai. Banyak banget orang nanyakan seperti itu. Alasan utamanya ternyata ada 5 kalau di sini. Yang satu adalah bebas dalam bekerja. Tentu ya, kalau kita di situ menjadi wirausaha, kebebasan kita dalam bekerja itu sangat maksimal. Istilahnya kita mau bekerja yang seperti apa itu terserah kita. Kita bisa menyesuaikan dengan basic kita atau kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita senangi untuk kita kerjakan. Nah, gitu kan. Nomor 2-nya adalah bebas mengatur waktu. Nah, jadi kalau kita di situ bisa mengatur waktu dengan baik, tentunya kita akan bisa mengembangkan usaha kita di bidang-bidang yang lain mungkin. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kita menjadi wirausaha. Kemudian nomor tiganya adalah kebebasan menentukan masa depan. Jadi, kalau kita di situ menjadi seorang wirausaha, biasanya ke depannya kita tidak mungkin dong tidak ingin berkembang. Nah, jadi ketika kita menjadi wirausaha, kita bisa menentukan seberapa maksimal nanti usaha kita itu bisa berkembang. Nah, jadi sangat bebas sekali. Kemudian nomor 4 biasanya isinya adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Jadi karena usaha itu tidak lepas dari yang namanya resiko. Jadi resiko kecil atau besar itu biasanya juga akan berpengaruh dengan penghasilan. Ketika penghasilan kita besar, biasanya resikonya juga besar. Kalau penghasilan kita kecil, bisa jadi resikonya kecil atau resikonya juga besar. Nah, jadi biasanya orang-orang yang di situ menyukai tantangan, tempatnya adalah menjadi wirausaha. Kemudian nomor 5-nya adalah ingin memiliki penghasilan yang besar tentu ya. Karena dengan menjadi pegawai, antara pegawai dan wirausaha di situ terdapat perbedaan bahwa wirausaha di situ kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dengan tolak ukur customer yang banyak. Ketika customer kita banyak, maka di situ kita memiliki penghasilan yang banyak. Tapi kalau kita di situ menjadi seorang pegawai, maka gaji kita akan ditentukan dari kantor sesuai dengan kebijakan kantor. Nah, itu. Jadi kenapa kita di situ harus tahu ya alasan kita menjadi wirausaha, karena ada 5 poin yang nantinya menjadi tolak ukur ketika kita menjadi wirausahawan. Selanjutnya kalau di peraturan pemerintah Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995. Jadi kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi dan juga produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Jadi intinya ya teman-teman sekalian, kalau kita di situ menjadi wirausahawan, ya kita mau berwirausaha, maka kita harus punya semangat dulu, sikap dan perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Jadi nggak istilahnya kayak nggak kosongan gitu, enggak. Wah aku mau usaha ini, enggak. Tapi kita betul-betul punya semangat dan sikap untuk nantinya menangani apa saja yang nanti bakal terjadi dalam berwirausaha. Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian, untuk kalian yang di situ mungkin baru mau untuk usaha, silakan buka usaha apapun, silakan di situ memulai usaha apapun, tidak usah takut. Tapi ya teman-teman sekalian harus didasari dengan ilmu-ilmunya agar nanti kita bisa memulainya dengan lebih
efisien dan meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau wirausaha itu sebenarnya bahasa etimologinya itu kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kalau usaha adalah perbuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi orang yang wirausaha itu isinya adalah perjuangan untuk mencapai sesuatu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa tadi di awal kita bahas bahwa isinya adalah tantangan? Benar, karena di situ wirausaha nggak istilahnya landai atau di situ santai gitu, enggak. Kadang naik, kadang turun. Ya, ketika kita naik, kita mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau kita turun, kita bisa di situ mendapatkan kerugian yang juga besar. Nah, sikap dan perilaku wirausaha nih yang harus teman-teman ketahui sekalian adalah pertama kita harus memiliki rasa percaya diri. Kita pede dulu nih. Karena kalau kita nggak pede, biasanya kita akan kendor. Ya kan? Kita akan minder dengan diri kita sendiri. Apakah bisa berkembang ya? Kok buka sehari 2 hari kok kayak nggak rame ya? Nah, itu harus percaya diri, yakin dengan apa yang nantinya kita kerjakan. Karena usaha itu butuh konsisten. Ya kan? Nomor 2-nya adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kerjakan aja dulu, ya kan? Tugas yang sudah kita rancang itu. Nah, nanti hasilnya kita juga harus hitung-hitungan. Bahwa nanti kalau saya sudah ngerjakan ini, hasilnya harusnya seperti ini. Nah, itu harus juga dihitung-hitung sehingga nanti kita bisa menggambarkan ke depan itu seperti apa. Kemudian kita harus memperhatikan resiko. Nah, pengambilan resiko dalam sebuah usaha itu harus kita juga perhatikan di awal. Sebab kalau nanti kita melangkah tanpa kita memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi, ya namanya resiko kan di situ memang tidak terduga ya. Ada kalanya terlepas dari apa yang sudah kita catat misalnya. Tapi ternyata resiko itu jatuh pada bagian yang kita belum tahu atau belum paham. Maka pengambilan resiko-resiko itu harus kita siasati, harus kita perhatikan juga gitu. Nah, selanjutnya adalah sikap yang harus dimiliki adalah kepemimpinan. Jadi seorang yang di situ sudah memulai untuk berwirausaha, maka dia harus memiliki prinsip kepemimpinan yang baik. Ya kan? Selanjutnya adalah keorisinilan. Barang yang kita buat itu harus orisinil, harus punya keunikan, harus punya di situ daya tarik. Sehingga orang yang di situ mau beli atau mau menggunakan jasa kita itu benar-benar bisa yakin dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya adalah berorientasi pada masa depan. Nah, tentu ya teman-teman sekalian, kalau kita memulai dari sesuatu yang kecil, maka ke depan kita mau sesuatu itu menjadi besar. Maka gambarkan bahwa itu nanti bakal jadi besar. Gitu. Wah, ini bakal maju ini. Nah, itu harus kita angan-angankan agar ke depan kita punya motivasi yang baik. Karakter wirausahawan, ya. Karakter wirausahawan adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain. Jadi ciri-cirinya tuh 1 atau A, kerja keras dan disiplin. Ini ya, itu menjadi sebuah ciri khasnya orang yang berwirausaha. Kerja keras, disiplin itu harus. Kemudian nomor B-nya atau nomor 2-nya adalah mandiri dan realistis. Mandiri itu maksudnya dia bisa benar-benar mampu berdiri dengan sendiri ya tanpa merepotkan orang lain gitu. Tanpa merepotkan banyak pihak gitu. Dan realistis. Jadi yang bisa dikerjakan itu ya dikerjakan. Tapi kalau cuma angan-angan, nah itu sangat tidak realistis. Kadang malah tidak bisa dikerjakan. C, yaitu komitmen tinggi. Kita harus komit dulu, ya. Kita harus punya standar dulu. Bahwa nanti usaha ini kalau benar-benar besar, kita tidak kaget. Karena kita sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi orang yang besar. Atau usaha kita nanti berkembang di tahap yang besar.
Kemudian D, kreatif dan inovatif. Teman-teman sekalian, usaha kita itu harus didampingi dengan kreatif dan inovatif. Karena lama-kelamaan ya, pelanggan kita atau customer kita itu akan banyak. Nah, sehingga kita butuh target pasar atau pintu-pintu baru untuk menjaring kelompok-kelompok baru. Sehingga kita butuh inovasi-inovasi baru dan juga kekreatifan di dalam produk kita itu. Dan ini yang nggak kalah pentingnya adalah jujur. Jadi kalau kita sudah dipercaya oleh customer kita, jangan kita sia-siakan. Kita betul-betul menjaga kejujuran itu agar mereka betul-betul terus berlangganan dengan kita. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Ini sama kayak tadi ya. Jadi punya jiwa yang mampu untuk memimpin teman-teman yang lain. Sekalipun dia bukan seorang pemimpin dalam perusahaan tersebut misalnya. Jadi minimal dia memiliki sifat seperti ini untuk dirinya sendiri. Nah, ke depan kalau dia memang jadi owner, dia akan mampu untuk memimpin teman-temannya yang lain. Kemudian berpikir ke depan atau perspektif, bisa ke depan mikirnya, jadi bisa visioner. Dia mampu untuk menggambarkan ke depannya ini bakal kayak gini kalau kita nanti bisa disiplin, bisa komit, bisa mandiri. Nah, itu. Selanjutnya kreativitas. Nah, tadi kita udah bahas ya kreativitas itu seperti apa. Jadi kalau kita mau untuk berkembang ya, kita butuh untuk inovasi dan kreatif. Nah, kreativitas ini adalah proses sebuah mental yang melibatkan penampilan ide atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Seperti apa sih ciri-ciri orang kreatif? Nah, nanti kita bahas nih. 1, suka berimajinasi tapi tetap berpijak pada kenyataan. Jadi suka dengan berimajinasi, memikirkan oh ini bakal kayak gini nih, oh ini bakal kayak gini, gitu dipikirkan betul-betul. Tapi tidak ngayal gitu loh. Tahu ya maksudnya ya, tidak ngayal. Jadi dia benar-benar bisa menggambarkan itu bahwa ke depan dia akan bisa melakukan itu. Nomor 2-nya adalah memiliki banyak energi tapi bisa tetap fokus. Biasanya orang-orang yang di situ berkecimpung dengan memikirkan sesuatu ya, itu akan butuh banyak energi. Ya, teman-teman sekalian, kalau orang di situ kerja dengan otot ya. Terus ada orang yang juga kerja tapi dia dengan otak. Dia akan lebih lelah orang yang kerja menggunakan otak, sebab otak itu banyak sekali memakan energi kita. Nah, jadi ya, memiliki banyak energi itu dibutuhkan tapi tetap fokus ya. Nomor 3-nya adalah lebih daripada cerdas. Jadi mikirnya itu harus lebih tinggi daripada orang-orang yang cerdas. Kemudian nomor 4-nya adalah suka bermain tapi tetap disiplin. Jadi nggak kaku gitu loh. Nggak kaku tapi tetap bisa disiplin. Nomor 5, memiliki passion yang kuat tapi tetap fleksibel. Jadi punya ciri khas yang kuat, punya keunikan yang kuat, tapi dia bisa fleksibel. Fleksibel ini maksudnya gimana? Dia bisa mengikuti perkembangan, dinamis gitu loh. Nomor 6-nya adalah bisa extrovert atau introvert. Jadi bisa bergaul di luar atau dia bisa menyendiri untuk mendapatkan sesuatu ya, ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Nah, jadi di tempat mana aja dia bisa sendiri, bisa kemudian berbarengan dengan orang lain, dia bisa bersharing juga. Nah, itu adalah ciri-ciri orang kreatif. Kemudian caranya gimana toh? Kalau tadi kita udah bahas ciri-cirinya ya, caranya gimana? Nomor 1 adalah bayangkan diri kamu adalah sebagai orang yang kreatif. Teman-teman sekalian, pertama kita harus punya motivasi dulu, punya gambaran dulu bahwa orang kreatif itu kayak gimana toh, yang kita maksud orang kreatif itu kayak gimana gitu loh. Nah, makanya kita butuh ya orang-orang kreatif untuk kita bayangkan agar kita bisa berkembang seperti mereka-mereka itu. Ya, seperti halnya Steve Jobs, ya kan, kemudian Lady Gaga dan lain-lain itu. Nah, ini ya membuat kita atau membuat diri kita terpacu ya untuk
bisa berkembang seperti mereka ini. Kemudian selanjutnya adalah bersihkan pikiran dari hal-hal yang menghambat ilham, guys. Kalau kita di situ kesulitan untuk mendapatkan ilham-ilham, maka carilah ya tempat-tempat ya dan singkirkanlah sesuatu yang di situ mengganggu kita seperti smartphone, gadget dan lain-lain. Coba kita keluar untuk refresh ya pikiran kita dengan berjalan-jalan atau mencari udara segar di luar, ya kan? Itu perlu, guys. Jadi kalau kita di situ perlu ide-ide baru, maka kita refresh pikiran kita dengan berjalan-jalan, melihat sesuatu yang refresh, ya kan, cari tempat yang tenang dan lain-lain. Itu menjadikan kita lebih refresh untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif. Kemudian lakukan brainstorming, ya kan, dimana brainstorming ini akan membuat kita mendapatkan ya ide-ide baru ya di tengah kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Ya biasakan brainstorming itu di waktu-waktu yang sebelum kita mengerjakan kegiatan kreatif, ya. Karena kalau sudah kita masuk ke situ tanpa adanya brainstorming, kita akan sulit menyusun kegiatan kita. Tapi kalau kita sudah susun dulu, maka nanti kita bisa untuk mengaturnya dengan baik. Kemudian berkumpul dengan orang-orang kreatif, ya. Jadi kita kumpul dengan orang-orang kreatif itu tujuannya adalah agar memancarkan energi kreatif dan bisa saling membuka diri, ya kan, mendapatkan ide cemerlang. Itu gunanya untuk diri kita dan teman-teman yang lain ketika kita kumpul dengan orang-orang kreatif. Banyak-banyakin kumpul deh, ya kan. Kemudian curi ide dari sosok kreatif lainnya. Misal kalau kita mendapatkan suatu masalah dalam membuat konsep atau ide, kita cari aja nih ide-ide orang lain yang di situ sudah mapan, sudah bagus untuk untuk menjadi inspirasi kita ya mendapatkan ide-ide kreatif lainnya. Jadi jangan terpaku hanya dalam satu box saja. Kita buka kotak-kotak lain untuk mendapatkan ide-ide baru, men. Nah. Kemudian buat daftar listnya, ya kan, list kreativitasmu. Jadi kalau kita di situ butuh ngopi, kita butuh jalan-jalan, kita butuh refreshing, apalah itu yang di situ bisa meningkatkan kreativitas, kita list. Kemudian suatu saat ketika kita buntet nih, kita nggak bisa dapat ide sama sekali, kita ke tempat-tempat yang sudah kita list itu agar kita bisa membangkitkan, ya kan, kreativitas yang mungkin sebelumnya sempat hilang atau bahkan tertutup, bahasanya gitu ya. Oke, kesempatan kita di saat ini sampai di sini dulu ya. Ke depan kita akan bahas lagi materi-materi yang lebih menarik yang mungkin bisa membuat teman-teman sekalian terbuka wawasannya, dan juga untuk saya pribadi ini menjadi ilmu baru untuk belajar. Maka terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini agar bisa membangkitkan inovasi dan juga inspirasi baru untuk membuat konten-konten edukasi yang lainnya. Terima kasih.